Film ini berkisah tentang seorang wanita yang kesal karena merasa ditipu saat membeli mesin cuci yang ternyata rusak. Ulasan yang dibuatnya pada toko tersebut membuatnya jadi incaran pria psikopat. Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Film diawali dengan maraknya situs jual beli online barang bekas. Seorang mahasiswa, kita sebut saja namanya Uco, berniat menjual komputernya. Tapi dia ingin agar pembelinya seorang wanita. Hingga akhirnya, seorang wanita bernama Yeon menawar komputer tersebut. Yeon beralasan kalau dia sedang sibuk, sehingga mereka pun sepakat untuk melakukan COD di malam hari. Uco yang merasa senang langsung mengirimkan alamat serta nomor teleponnya. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan pada seorang wanita yang bernama Sohyun, yang komplain pada mandor karena yang dikerjakannya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sehingga pimpinannya yang biasa dipanggil manajer Kim, komplain mengenai hal itu. Sohyun mengatakan kalau dia sudah memberitahu pekerja dan tidak bisa mengawasi mereka sebab baru pindah rumah. 죄송합니다. Manajer Kim pun meminta agar memotong gaji karyawan tersebut untuk tambahan biaya. Sebelum pergi, Sohyun mengingatkan Kim untuk tidak terus menelponnya di luar jam kerja. 자꾸 짜증내시고. Tapi Kim meminta Sohyun untuk tidak membahasnya di kantor. Temannya yang bernama Dal menggoda kalau manajer Kim kemungkinan naksir padanya. 진짜 말도 마. Di jalan, Sohyun pun menceritakan tentang mesin cucinya yang rusak, dan jika diservis, biayanya sangat mahal. Sehingga Dal menyarankan untuk mencarinya di sebuah situs jual beli barang bekas yang pasti harganya lebih murah. Lalu manajer Kim menelpon Sohyun untuk memintanya membongkar keramik yang salah pasang tersebut. Sohyun pun bingung kenapa dia harus selalu menyelesaikan yang bukan tugasnya, sehingga membuat Dal juga kesal pada manajer Kim. Kembali ke Uco yang berniat untuk menyambut Yeon, tapi ternyata Yeon tidak jadi datang yang membuat Uco kesal. Tidak berapa lama, datanglah seorang pria yang bernama Jong, yang mengaku sebagai saudara Yeon. 들어오세요. Uco yang kesal pun bersiap-siap dengan tongkatnya, bahkan sengaja menaikkan harganya. Sementara Jong yang sudah memeriksa komputer tersebut pun setuju dan langsung membayar. Tapi tiba-tiba, sehingga membuat Uco terjatuh ke lantai. Sebuah pesan dari teman Uco pun masuk yang menanyakan apakah wanita yang membeli tersebut cantik. Tapi Jong membalas dengan mengatakan kalau dia akan pergi ke Busan dengan wanita tersebut. Jong lalu memotret semua barang-barang Uco dan mengunggahnya pada situs jual beli barang bekas dengan menggunakan HP Uco. Malam itu, Sohyun kembali ke proyek dan hendak membongkar keramik tersebut. Tapi dia terkejut melihat kecoa dan juga manajer Kim yang sudah ada di depannya. Manajer Kim lalu menawarkan diri untuk memperbaiki mesin cuci milik Sohyun. Tapi Sohyun menolak karena masih ingin mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan tiba-tiba, Dal hadir yang membuat Kim merasa kesal. Setelah mencoba memperbaiki, ternyata Kim tetap tidak bisa memperbaiki mesin cuci tersebut. Kim yang masih ingin bersama Sohyun meminta untuk dibuatkan kopi, yang membuat Dal memintanya untuk pergi. Pagi hari, Sohyun pun akhirnya melihat situs jual beli yang disarankan Dal, dan melihat mesin cuci yang diupload Jong malam itu dengan harga murah, dengan keterangan kalau penjual hendak pindah ke luar negeri. Sohyun tertarik karena rating dari toko itu juga bagus. Hingga saat akan berangkat kerja, Sohyun langsung membayar dan minta untuk diantar ke alamat rumahnya. Tapi saat mesin cuci itu tiba, ternyata tidak bisa menyala, sehingga teknisi yang memasangnya mengatakan kalau sekarang banyak penipuan yang berkedok penjual barang bekas. Sohyun yang tidak terima pun langsung mengecek ID penjual tersebut, tapi tidak ditemukan. Sehingga keesokan harinya, Sohyun langsung melaporkan ke polisi. Polisi yang bernama Detektif Na memintanya untuk bersabar 3-4 bulan, yang membuat Sohyun komplain. Detektif Jo pun menunjukkan berkas-berkas yang masuk dalam 2 hari ini, dan meminta untuk bersabar.
Sohyun juga menceritakan kekesalannya pada Dal, tapi Dal meminta untuk melupakannya karena dia juga pernah tertipu. Bahkan Dal mengatakannya pada Kim. Akhirnya, Sohyun memutuskan untuk kredit mesin cuci baru, tapi karena banyaknya orderan, mesin cucinya akan diantar besok, yang membuat Sohyun harus melaundry bajunya. Sohyun yang sudah lelah tambah kesal ketika plastik bajunya bocor yang membuat bajunya berserakan. Setibanya di rumah, Sohyun kembali mencari ID penjual tersebut. Hingga akhirnya Sohyun menemukan penjual laptop yang memiliki alasan sama, hendak pindah ke luar negeri. Sohyun pun menulis ulasan kalau penjual itu penipu agar tidak ada orang yang membelinya. Jong yang mengetahui hal itu, membayar seorang hacker untuk melacak alamat serta nomor telepon Sohyun. Dan tiba-tiba, Sohyun menerima pesan dari Jong yang mengingatkannya untuk berhenti membuat ulasan buruk. Sohyun yang terlanjur kesal pun meladeni pesan dari Jong, bahkan mengatakan kalau dia sudah melaporkannya pada polisi. Sehingga Jong pun langsung melakukan pelacakan, tapi Sohyun berpikir pastilah Jong sedang ketakutan karena menghentikan pesannya. Keesokan paginya, karena terlambat datang, Sohyun dipanggil manajer Kim. Sohyun pun beralasan kalau dia begadang untuk menangkap pencuri tersebut. Sehingga Kim mengingatkan Sohyun untuk melupakan masalah mesin cucinya dan fokus pada pekerjaannya. Mendengar perkataan Kim, awalnya Sohyun curiga karena sama dengan isi SMS penjual malam itu. Saat makan siang, tiba-tiba telepon Sohyun terus berdering yang menanyakan tentang barang yang dijualnya, sehingga membuat Sohyun merasa bingung karena merasa tidak menjual sesuatu. Bahkan hingga di kantor, HP-nya terus berdering. Sohyun pun menyadari kalau itu pasti ulah pelaku, sehingga memutuskan untuk membuat kalau barang telah habis terjual, agar tidak terus diteror. Bahkan setibanya di rumah, pengantar makanan berdatangan, padahal Sohyun tidak memesannya. Pagi hari, Sohyun pun menempel kertas peringatan dan melaporkannya ke kantor polisi. Tapi detektif Na memintanya untuk menunggu. Detektif Jo malah menyarankan Sohyun untuk mengganti nomor handphonenya. Sohyun baru pergi setelah detektif Na mengatakan akan mengecek situs tersebut. Sementara detektif Jo menemui pemilik kos tempat Ucok karena menerima laporan. Tapi pemilik kos itu berjanji akan mengabarinya dan menolak saat detektif Jo ingin melihat kamarnya. Karena sudah di lapangan, detektif Jo meminta detektif Na untuk mengecek alamat laporan Sohyun. Saat pulang, Sohyun tersadar kalau kertas peringatannya sudah tidak ada. Sehingga Sohyun dan detektif Jo mengecek CCTV basement tersebut. Dan tidak berapa lama, pesanan fiktif untuk Sohyun pun berdatangan yang membuat detektif Jo meminta mereka pergi. Sehingga malam itu, Sohyun pun menceritakan pada Dal dan ternyata ada seseorang yang sudah memperhatikan dari luar. Pagi hari, tiba-tiba Sohyun dikejutkan dengan pemasangan CCTV di depan kamarnya, yang membuat Sohyun bingung kenapa pria itu bekerja di hari libur. Pria itu bahkan memberikan kartu namanya jika Sohyun butuh bantuan. CCTV예요? Setibanya di tempat proyek, Sohyun kembali menerima pesan yang kali ini dari ibunya. Merasa ada yang aneh, Sohyun berpura-pura bertanya tentang ayahnya. Setelah menerima balasan, Sohyun akhirnya tahu kalau itu adalah Jong, sebab ayah Sohyun sudah meninggal. Malam hari, saat akan tidur, Sohyun mendengar pintu rumahnya seperti ada yang membuka. 누구세요? Ternyata itu seorang pria yang dikirim Jong dengan alasan untuk menemui Sohyun pacarnya. Sohyun pun langsung menghubungi detektif Jo. Saat pria itu pergi, Jong mengancam akan mengirim pria lain jika tidak mengirim uang 5 juta padanya. Awalnya Sohyun ingin mengirimkan, tapi waktu yang diberi keburu habis. Dan benar saja, muncul pria lainnya. Tapi beruntungnya, detektif Jo sudah tiba dan menghajar pria tersebut. Pria tersebut pun menceritakan awal mula Jong menawarkan Sohyun padanya. Dan ternyata, nomor yang digunakan Jong juga spam. Hari berikutnya, Sohyun kembali menerima teror dari Jong yang sudah melacak semua aktivitasnya.
Sehingga Soyun kembali mendatangi Detektif Jo dan memohon untuk menyelidikinya. Detektif Jo dan Soyun langsung mendatangi kos Uco berdasarkan lokasi yang terlacak. Pemilik kos bahkan terkejut melihat kamar itu sudah kosong dan tinggal satu buah kulkas. Dan saat Detektif Jo membuka kulkas, ternyata jasad Uco ada di dalam. Petugas pun langsung mengidentifikasinya. Detektif Jo bahkan meminta petugas untuk mengantarkan Soyun dan meminta Detektif Na untuk terus menyelidikinya karena yakin itu orang yang sama. Seorang wanita kembali mendatangi Detektif Jo dan mengalami hal yang sama dengan Soyun setelah membuat ulasan karena merasa ditipu. Bahkan terornya juga sama dengan pesanan fiktif dan langsung mendatanginya. Sementara Soyun yang tidak bisa pindah karena sudah terikat kontrak kembali ke apartemennya. Dan malam itu, Soyun bisa tidur karena dijaga polisi. Saat Soyun pergi bekerja, petugas polisi itu pun ikut pergi. Di lokasi proyek, Soyun kembali berselisih dengan mandor sehingga Dal memintanya untuk pulang beristirahat. Tapi setibanya di rumah, tiba-tiba manajer Kim muncul. Soyun yang lelah pun memintanya untuk pergi, tapi manajer Kim memaksa untuk masuk. Yang membuat Soyun mengunci pintunya sehingga tangan Kim terjepit. Soyun yang panik pun kembali dibuat terkejut saat mengetahui kalau ada yang makan bahkan mandi di rumahnya. Juga komputernya yang berhasil diretas Jong. Detektif Jo yang tiba akhirnya mengetahui kalau pelaku biasa memakai helm. Soyun sampai terbawa mimpi ada seorang pria di bawah tempat tidurnya yang membuatnya drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Detektif Jo yang mengantarnya pun permisi pergi dan berjanji akan kembali, tapi Soyun memilih untuk pergi. Dan di jalan, Jong kembali menerornya dengan meminta uang 10 juta agar tidak mengganggunya lagi dan mengancam jika melaporkan ke polisi maka akan kembali ke awal. Soyun pun akhirnya mematikan ponselnya. Sementara di kantor polisi, Detektif Jo diberitahu kalau sebelumnya juga sudah ada 6 laporan yang sama, tapi belum diproses karena tidak ada bukti. Mengetahui Soyun sudah keluar dari rumah sakit, Detektif Jo mencoba untuk menghubungi Soyun. Di kantor polisi, seorang petugas mengantar lokasi dan rekaman yang diminta Detektif Jo. Dan Detektif Na mengetahui kalau Jong sering ke apartemen Soyun. Detektif Na pun mencoba menghubungi Detektif Jo, tapi ternyata Detektif Jo diserang oleh Jong dan membiusnya. Awalnya Jong ingin menghabisi Detektif Jo, tapi karena banyak orang yang lalu lalang, dia pun pergi ke apartemen Soyun dan kepergok oleh manajer Kim. Tidak berapa lama, Soyun akhirnya pulang ke rumah dan menyadari kalau rumahnya sudah dipasangi CCTV. Dan terkejut melihat manajer Kim yang sudah tak bernyawa. Tiba-tiba, Jong langsung menarik rambut Soyun dari belakang dan langsung membawanya pergi. Detektif Na yang sudah tiba mencoba menyadarkan Detektif Jo. Mereka pun bergegas mengejarnya. Bahkan Detektif Na mencoba untuk menghentikannya, tapi tiba-tiba sebuah truk pun muncul. Detektif Jo pun panik melihat Detektif Na. Sementara Jong mengatakan kalau dia akan kembali. Divisi Kejahatan Berat meminta Detektif Jo untuk tidak ikut campur. Tapi saat mendengar kalau Detektif Na meninggal, Detektif Jo pun mendatangi Soyun dan memberitahu kalau dia akan tetap mencari pelakunya dan mencoba mengingat saat kejadian tersebut. Sementara Soyun juga teringat kalau Jong mengatakan akan menemuinya kembali. Soyun pun menghubungi Detektif Jo dan mereka mengetahui kalau korban Jong adalah orang yang hidup sendiri. Mereka pun membuat akun dengan nama Dal untuk memancing Jong keluar. Sampai suatu hari, saat Soyun bertemu dengan seorang penjual yang ternyata adalah Jong, memakai nama samaran. Detektif Jo yang terjebak macet pun sadar dan langsung pergi. Soyun mencoba untuk mengulur waktu sampai Detektif Jo tiba.
Tapi Jong menyadari hal tersebut. So-yun pun berpura-pura untuk mengambil uang dan langsung menghubungi detektif Jo. Saat akan keluar, tiba-tiba Jong sudah di depan pintu dan langsung membiusnya. So-yun ternyata memakai penutup hidung dan langsung menghubungi detektif Jo. Jong yang tidak menyadari itu memeriksa rumah tersebut dan tersadar kalau dia masuk perangkap. So-yun mencoba menyadarkan kalau wajahnya sudah terekam CCTV. Hingga akhirnya detektif Jo muncul. Tapi detektif Jo berhasil dilumpuhkan oleh Jong. So-yun pun mencoba menghentikannya dengan menembakkan paku beton. Tapi karena pakunya habis, Jong berhasil membuat So-yun pingsan. Saat Jong berniat hendak menghabisi So-yun, detektif Jo berhasil menjatuhkannya. Melihat Jong memegang pisau, So-yun pun turun dan langsung menahannya. Tapi akhirnya, detektif Jo pun berhasil membuat Jong meninggoy. Demikianlah akhirnya, maraknya penipuan jual beli barang bekas tetap tidak dapat dihentikan.